Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membagikan 5 resep kue tradisional yang berbungkus daun pisang. Nah, mau tahu kan kue apa saja yang aku akan bagikan resepnya di video kali ini? Yuk tonton videonya sampai dengan selesai ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya terlebih dahulu supaya teman-teman gak ketinggalan di video-video aku berikutnya. Terima kasih. Selamat menonton videonya sampai dengan selesai. Oke, langsung aja ya kita masuk ke resep yang pertama. Di resep yang pertama ini aku mau membuat kue nagasari, atau biasa orang Jawa itu menyebutnya dengan nogosari ataupun dengan kue lambang sari. Bahan yang aku gunakan antara lain pisang yang sudah aku potong seperti ini ya, 850 ml santan, 250 gram tepung beras putih, 200 gram tepung tapioka, 4 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan daun yang sudah aku bersihkan dan aku potong seperti ini ya. Langkah pertama untuk membuat kue nagasari ini, ke dalam kuali anti lengket aku masukkan santan. Selanjutnya tambahkan tepung beras putih, gula, dan garam. Selanjutnya aduk terus hingga tercampur rata dan mengental. Nah, ini adonan sudah mulai mengental ya. Tetap untuk mengaduk agar adonan ini tidak gosong di bagian bawahnya. Setelah adonan mengental semua seperti ini, lalu tambahkan tepung tapioka ke dalamnya secara perlahan, sedikit demi sedikit. Lanjutkan untuk tetap mengaduk agar tepung tapiokanya tercampur rata ke dalam tepung berasnya. Tambahkan terus hingga tepung tapioka habis, dan tetap untuk mengaduknya sampai benar-benar tercampur rata ya. Setelah tepung tapiokanya masuk semuanya, jangan lupa untuk terus mengaduknya hingga rata dan hampir kali seperti ini ya. Adonannya menyatu. Setelah itu angkat dari kompor, lalu adonan ini sudah siap kita bungkus ya. Ini saya ambil 1 lembar daun pisang dan saya ambil adonannya. Untuk banyaknya itu sesuai selera kita masing-masing ya, untuk besar dan kecilnya dari nagasari ini. Nah, di tengah adonan kita kasih pisang, lalu kita tutup seperti ini. Daunnya kita lipat. Nah, kita lipat seperti ini bun ya. Ini sudah umum untuk bungkus dari nagasari. Nah, ini sudah jadi ya, sudah terlihat cantik. Kita bungkus nagasari ini hingga selesai. Di atas daun pisang kita ambil adonan, lalu kita ambil pisangnya, masukkan ke tengah dan tutup dengan adonan tepung beras. Lalu ratakan dan tutup daun pisang ini, lipat. Nah, lipat ke bagian bawahnya. Nah, sudah ya, ini sudah cantik.
Nah, ini adonan terakhir ya yang kita bungkus. Dan proses pembungkusan sudah selesai. Ini dia hasilnya. Ini sekarang siap kita kukus. Dan ini sudah saya siapkan kukusan yang saya isi air dan airnya sudah mendidih. Selanjutnya saya masukkan nagasari atau kue lambang sari ya. Masukkan semuanya. Setelah kue nagasari atau lambang sarinya masuk ke dalam kukusan ini saya tutup dan saya kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit nagasari ini sudah matang dan bisa kita keluarkan ya dari kukusan. Nah, ini sudah aku keluarkan semua dari dalam kukusan untuk nagasarinya. Selanjutnya ambil nagasari ini, lalu buka lipatannya, keringkan menggunakan lap bersih, dan balik bagian bawahnya, lalu lipat kembali seperti ini ya. Nah, inilah nagasarinya sudah cantik, sudah kering bagian luarnya. Oke, lakukan pengeringan untuk daun yang sudah dikukus. Lakukan sampai selesai ya. Ini kue nagasari yang sudah saya lap tadi. Sudah siap kita sajikan. Kita ambil satu ya. Selanjutnya kita buka kue nagasari. Nah, ini dia hasilnya. Mulus. Sebentar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kue nagasari ini enak sekali. Lembut, manisnya pas, kenyal tapi tidak keras. Dan ini sudah aku buktikan ya, selama 2 hari kue nagasari ini tidak keras dan tidak basi. Selanjutnya kita masuk ke resep yang kedua ya. Di resep yang kedua ini aku mau membuat kue bugis atau yang sering disebut dengan kue mendut. Bugis ini aku buat dengan berbahan dasar dari ubi ungu. Nah, warnanya cantik seperti ini ya. Nah, mau tahu kan bagaimana cara aku membuat bugis ini dan bahan-bahannya apa aja sih yang aku gunakan? Yuk tonton videonya sampai dengan selesai ya. Di sini aku membuat isiannya terlebih dahulu ya, atau aku membuat enten-entennya. Ke dalam wajan ini aku masukkan sebanyak 150 gram gula pasir. Lalu aku tambahkan dengan air sebanyak 60 ml. Selanjutnya, panaskan gula dan air ini sambil diaduk-aduk hingga gulanya larut. Dan air dari gula ini berambut seperti ini ya. Setelah air gula ini berambut seperti ini, lalu aku tambahkan dengan 300 gram kelapa muda parut yang sudah aku hilangkan kulit arinya terlebih dahulu. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Aduk-aduk terus hingga gula dan kelapa parut ini menyatu. Nggak ambiar lagi ya. Atau kita aduk-aduk hingga matang, kalau bahasa Jawanya itu sampai tanek ya. Ini enten-entennya sudah mulai matang atau sudah tanek. Ini bisa kita matikan kompornya seperti ini ya. Ini menyatu jadi satu seperti ini. Nah, ini enten-enten yang sudah aku angkat. Enten-enten ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Masuk ke langkah berikutnya ya. Ke dalam wadah ini aku masukkan sebanyak 250 gram ubi ungu yang sudah aku kukus terlebih dahulu. Lalu ini aku haluskan
ubi ungu ini menggunakan gelas saja seperti ini hingga benar-benar halus. Atau kalau teman-teman pengen cepat, teman-teman bisa juga menghaluskannya menggunakan blender ya. Ubi ungu ini sudah halus. Selanjutnya di sini aku tambahkan dengan tepung ketan putih sebanyak 250 gram. Lalu tambahkan juga dengan sepucuk garam halus. Selanjutnya aduk-aduk ubi ungu dan tepung ini agar tercampur rata terlebih dahulu ya. Aduk-aduk menggunakan tangan seperti ini saja. Jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Setelah ubi ungu dan tepung ketan ini tercampur rata seperti ini, lalu aku tambahkan dengan air hangat sebanyak 270 ml. Lalu aduk-aduk kembali hingga air dan tepung ini tercampur rata. Ini ubi ungunya sudah tercampur rata seperti ini dan adonannya sudah kalis ya. Ini sudah bisa kita bentuk seperti ini. Selanjutnya sebelum mencetak, aku sudah siapkan terlebih dahulu cetakan kue mangkok seperti ini yang sudah aku olesi menggunakan minyak sayur di bagian dalamnya. Langkah berikutnya langsung aja ya, ini aku cetak adonannya. Nah seperti ini, aku ambil secukupnya adonan, lalu tambahkan dengan enten-enten di dalamnya seperti ini, tutup hingga rapat. Dan ini aku bentuk bulatan seperti ini ya. Nah ini dia hasilnya, ungunya cantik dan bulatnya itu halus. Oke, lanjutkan kembali untuk mencetak kue ini ya. Untuk besar kecilnya kue Bugis ini itu tergantung sesuai selera kita masing-masing ya. Oke, lanjutkan pencetakan dengan bentuk bulat-bulat seperti ini dan masukkan ke dalam cetakannya ya. Nah, ini adonan yang sudah aku bentuk bulat-bulat dan sudah aku masukkan ke dalam cupnya ya. Ini sudah siap kita kukus. Selanjutnya ini aku masukkan ke dalam kukusan. Jangan lupa panaskan kukusannya terlebih dahulu hingga air di bawahnya mendidih. Jika kue Bugis ini sudah masuk semua ke dalam kukusan, lalu tutup dan kukus kurang lebih selama 20 menit ya. Setelah 20 menit kue Bugis ini sudah matang. Ini dia hasilnya. Warnanya sangat cantik ya. Selanjutnya, setelah uap panasnya ini sedikit berkurang, bisa kita angkat kuenya satu persatu, kita keluarkan dari dalam kukusannya ya. Ini dia kue Bugis yang sudah aku keluarkan dari dalam kukusannya. Warna ungunya sangat cantik ya. Seperti ini. Langkah berikutnya, di sini sudah aku siapkan daun pisang yang sudah aku olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis ya, agar kue Bugis ini nantinya nggak lengket. Selanjutnya langsung kita bungkus ya kuenya. Di sini ambil 1 lembar daun pisang, lipat seperti ini. Lalu masukkan kue Bugis yang sudah matang.
ratakan bagian kanan dan kirinya seperti ini. Jika terlalu panjang atau ada daun yang berlebih, ini boleh kita potong menggunakan gunting. Selanjutnya kita lipat, dan terakhir ini lipat dan masukkan ke bagian dalam seperti ini. Nah, seperti ini ya bentuknya. Kue bugis ini sudah terlihat cantik. Selanjutnya ini ke pembungkusan yang kedua ya. Ambil selembar daun pisang, lipat seperti ini. Masukkan kue bugisnya. Tekan menggunakan jempol, lipat kanan dan kiri. Nah, kita lipat seperti ini. Kalau teman-teman yang belum bisa, boleh ikuti proses pembungkusannya. Tapi aku kira teman-teman di sini sudah bisa semua ya untuk membungkus kue bugis ini. Oke, lanjutan proses pembungkusan sampai dengan kuenya selesai ya. Ini dia kue bugis yang sudah aku bungkus. Cantik-cantik ya. Untuk tampilan dari kue bugis ini aku ambil satu untuk sampelnya. Nah, ini baru jelas terlihat cantiknya. Masya Allah, ini benar-benar cantik. Oke, ini aku buka satu. Kue bugis ini nggak lengket. Warnanya cantik banget seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kue bugisnya benar-benar cantik, lembut. Sebentar aku buka. Tekstur kue bugis ini benar-benar lembut banget. Enten-entennya pun terlihat enak. Sebentar aku cicip kue bugis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kue bugis ini benar-benar enak. Perpaduan rasa antara ubi ungu dan enten-enten dari kelapa mudanya itu benar-benar enak banget. Mantap. Teman-teman di rumah juga ikutan coba yuk membuat kue bugis ubi ungu ini karena rasanya yang enak, warnanya yang cantik. Aku yakin teman-teman juga pasti suka dengan kue bugis ini. Selanjutnya kita masuk ke resep yang ketiga ya. Di resep yang ketiga ini aku mau membuat kue tradisional. Kue ini berbahan dasar dari tape singkong. Cara membuatnya gampang banget. Cuman diaduk-aduk, dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus. Oke, langsung aja ya kita masuk ke tahap pembuatan kue tradisional yang berbahan dasar tape singkong ini. Ke dalam wadah aku masukkan 500 gram tape singkong, 100 gram kelapa muda parut, 150 gram gula pasir, 100 gram tepung tapioka, dan yang terakhir aku tambahkan dengan sepucuk sendok makan garam halus. Selanjutnya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Ini adonan sudah tercampur rata, berarti ini adonan sudah siap untuk kita bungkus ya. Langkah berikutnya, di sini sudah aku siapkan daun pisang yang sudah aku lap bersih bagian depan dan belakangnya. Untuk ukurannya ini kira-kira selebar 20 cm ya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke proses pembungkusan kue ini. Ambil satu lembar daun pisang, lalu tambahkan adonan sebanyak 1,5 sendok makan. Selanjutnya rapikan adonan kue ini menggunakan sendok makan seperti ini. Lalu ini aku gilik-gilik seperti ini. Karena ini aku pengen bungkus panjang-panjang kecil.
Nah, seperti ini ya, rapihkan kembali bagian atas dan bawahnya. Selanjutnya lalu ini kita gulung-gulung dari ujung daun pisang seperti ini saja ya. Nah, lalu bagian atasnya kita lipat dan bagian bawahnya tadi kita lipat juga ya. Seperti ini, simple banget cara membuatnya. Oke, lanjutkan pembungkusan ya sampai dengan adonan selesai. Oke, langsung aja ya, ini masuk ke pembungkusan terakhir. Seperti ini. Rapikan dan gilik-gilik. Lalu ini kita gulung. Lipat bagian atas dan bawahnya. Pokoknya proses pembungkusan kue ini simple banget. Langkah berikutnya, di sini sudah aku siapkan kukusan yang sudah aku panaskan dan masukkan semua kue yang sudah kita bungkus sebelumnya ya. Setelah kue sudah masuk, kukus kue ini selama kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit ini aku buka kukusannya dan kue ini sudah matang semuanya ya. Selanjutnya matikan kompor dan kue ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Ini dia kue yang sudah aku keluarkan dari dalam kukusannya. Kue ini sudah siap untuk disajikan. Sebentar aku ambil satu untuk contohnya. Nah, seperti ini ya. Pembungkusannya rapi. Sebentar aku buka kue ini. Warnanya itu cantik, kuning seperti ini. Ini wanginya juga enak banget. Sebentar aku cicip kue ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kue ini rasanya enak, mantap. Rasa kue ini manis, gurih, dan ada asamnya dari tape. Nah, pokoknya ini rasanya enak banget. Teman-teman harus ikut coba ya untuk membuat kue pegu ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke resep berikutnya ya. Ini masuk ke resep yang keempat. Di resep yang keempat ini aku membuat kue awuk-awuk. Nah, kue ini cuma 4 bahan aja. Cara membuatnya simple, tinggal diaduk-aduk, dibungkus lalu dikukus ya. Tapi rasanya aku jamin ini rasanya enak, mantap. Walau udah dingin juga, kue ini tetap empuk, lembut, dan enak. Nah, mau tahu kan bagaimana cara aku membuat kue tradisional ini? Yuk tonton videonya sampai dengan selesai ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya terlebih dahulu ya, supaya kalian gak ketinggalan di video-video aku berikutnya. Terima kasih, selamat menonton video ini sampai dengan selesai. Langkah pertama untuk membuat kue ini, di sini aku sudah menyiapkan wadah seperti ini ya. Lalu aku masukkan sebanyak 300 gram kelapa parut. Di sini aku menggunakan kelapa muda yang sudah aku parut ya, dan aku bersihkan kulit arinnya. Lalu tambahkan dengan 150 gram tepung ketan. Selanjutnya tambahkan setengah sendok makan garam halus ya. Nah, aduk rata menggunakan tangan seperti ini saja. Untuk mengaduknya nggak perlu keras-keras, nggak perlu ditekan-tekan, cukup diawuk-awuk seperti ini saja ya. Adonan ini sudah tercampur rata. Usahakan tidak ada yang menggumpal ya. Selanjutnya di sini aku siapkan sebanyak 150 gram gula merah. Di sini aku menggunakan gula aren ya. Langkah berikutnya, ini aku bungkus.
kue tradisional ini menggunakan daun pisang. Caranya seperti ini. Masukkan 1-2 sendok makan adonan. Lalu tambahkan dengan gula merah secukupnya. Lalu di atasnya taburi kembali adonan ya. Nah, dilipat seperti ini. Dan ditutup menggunakan lidi. Nah, seperti ini ya. Ini untuk pembungkusan yang kedua. Sama ya, masukkan 1-2 sendok makan adonan. Tambahkan dengan gula merahnya. Dan tutup menggunakan adonan kembali. Nah, lipat seperti ini. Nggak perlu ditekan-tekan, langsung kita tutup ya menggunakan lidi seperti ini. Nah, teman-teman juga pasti bisa. Caranya mudah banget untuk membungkus kue tradisional. Nah, untuk selanjutnya lakukan pembungkusan sampai dengan adonan ini selesai ya. Nah, ini masuk ke pembungkusan terakhir. Sama ya, masukkan 1-2 sendok makan adonan. Tambahkan dengan gula dan tutup kembali menggunakan adonan. Bungkus dan tutup dengan lidi seperti ini. Selanjutnya ini kita rapikan ya untuk bagian atasnya, gunting dan bentuk seperti ini, bentuk oval. Ini sudah aku rapikan semua. Untuk bagian atasnya sudah terlihat lebih cantik ya. Selanjutnya langsung saja ya, ini kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah aku panaskan terlebih dahulu. Nah, masukkan semua ya. Nah, ini kue sudah masuk semuanya. Langsung saja ini kita tutup dan kukus selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit ini aku buka ya. Nah, ini sudah matang. Sudah bisa kita keluarkan dari dalam kukusannya. Nah, ini dia kue yang sudah aku keluarkan dari dalam kukusan. Sekarang aku tata ya di piring. Seperti ini bentuknya. Nah, ini sudah pas satu piring, siap untuk kita sajikan. Sebentar aku ambil sampel ya, satu. Nah, seperti ini pembungkusan kue ini sangat cantik, rapih ya, seperti ini. Sebentar aku buka untuk melihat bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Ini namanya kue awuk-awuk ya, atau biasa dikenal dengan iwel-iwel. Kue ini lembut banget. Aroma dari gula, kelapa, dan tepung ketannya itu menyatu, pas banget. Sebentar aku cicip ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kue ini sangat enak, mantap. Rasanya manis, gurih. Terasa banget ciri khas dari kelapa dan tepung ketannya. Selanjutnya kita masuk ke resep yang terakhir ya. Di resep yang kelima ini aku membuat kue tradisional yang udah nggak asing banget untuk kita semua. Nah, aku mau membuat kue lemper isi abon sapi. Oke, sebelum kita lanjut ke proses pembuatannya, jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya terlebih dahulu ya, agar aku lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya dan berbagi resep-resep kue yang lainnya. Sini aku telah menyiapkan 1 kg beras ketan putih. Di sini beras ketan sudah aku rendam selama kurang lebih 2 jam ya. Kemudian ini akan aku tuntaskan terlebih dahulu beras ketannya di tempat lain ya. Ini biar beras ketannya tuntas seperti ini. Jika beras ketannya sudah selesai kita tuntaskan semuanya, ini segera aku masukkan ya ke dalam pelakat.
Klakat ini sudah aku panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit hingga air di bawahnya mendidih. Ini aku masukkan ya beras ketan semuanya ke dalam klakat. Aku ratakan di seluruh bagiannya. Ketika sudah masuk semua, ini aku tutup dan aku kukus kurang lebih selama 45 menit. Setelah 45 menit kemudian, ini klakat aku buka. Dan ini aku pindahkan ya ke wadah lain, dan jangan lupa untuk matikan kompor terlebih dahulu karena aku mau mengangkat beras ketan ini ya. Ini beras ketan yang sudah aku angkat semua, aku masukkan ke dalam wadah seperti ini. Sebelum masuk ke langkah selanjutnya, di sini aku siapkan terlebih dahulu santan kental sebanyak 750 ml dan 1 sendok makan garam halus. Langkah selanjutnya, di sini aku taburkan garam halus ke seluruh bagian atas dari beras ketannya ya. Selanjutnya, di sini aku tambahkan dengan santan kental. Ratakan untuk penyiramannya. Selanjutnya, ini aku aduk beras ketan ini agar semua tercampur rata dengan santan yang sudah aku tuangkan tadi. Seperti ini, aduk-aduk hingga bagian bawahnya juga ya. Ini diaduk hingga santannya tercampur rata dengan ketan dan sudah meresap ke dalam ketannya. Oh ya, proses ini kalau orang Jawa menyebutnya diaron. Nah, ini aku aron. Setelah santan tercampur rata seperti ini beras ketan aku tutup selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit ini aku buka kembali dan aku masukkan kukusan kembali ya ke dalam klakat. Aku kukus kembali. Masukkan beras ketan semuanya yang sudah kita aron tadi di awal. Setelah semua beras ketan masuk ke dalam klakat, ini bagian atasnya aku beri dengan daun salam sebanyak 4 lembar. Lalu tutup klakat dan kukus kembali selama 45 menit. Setelah 45 menit, ini dia hasilnya. Ketan sudah matang dan bisa kita ambil ya daun salamnya. Dan bisa kita angkat dan masukkan ke wadah. Nah, ini dia beras ketan yang sudah matang, yang sudah aku angkat dari dalam kukusan. Sambil menunggu beras ketannya agar tidak terlalu panas untuk proses pembungkusan, ini aku siapkan abon sapi. Di sini aku siapkan sebanyak 3 bungkus. Lalu ini aku siapkan daun pisang yang sudah aku bersihkan dan potong-potong seperti ini. Dan yang terakhir ini aku siapkan lidi yang sudah aku potong-potong seperti ini ya. Aku tidak menggunakan strapless karena takut termakan ketika anak-anak kecil yang akan memakannya. Nah, ini beras ketannya sudah tidak terlalu panas. Ini siap untuk kita bungkus. Seperti ini ya. Aku ambil 2 sendok makan, 2,5 atau 2 sendok makan ketan. Seperti ini. Aku padatkan terlebih dahulu. Nah, aku isi menggunakan abon dan tutup kembali. Jangan lupa untuk dipadatkan terlebih dahulu seperti ini ya, agar hasilnya pun terlihat cantik dan ketannya pulen, tidak ambyar waktu kita gigit nanti. Seperti ini, bentuk seperti ini, lonjong dan oval. Nah, seperti ini ya. Aku ambil kembali, padat-padatkan kembali. Untuk proses pemadatan itu sampai agak padat ya, benar-benar padat agar benar-benar pulen. Nah, seperti ini agar tidak ambyar juga. Pokoknya biar kita maksimalkan untuk hasil yang cantik.
Nah, ini dia hasilnya. Lemper yang sudah aku isi dengan abon, tapi ini belum dibungkus dan segera ini kita bungkus ya. Selanjutnya ini kita bungkus. Aku ambil 1 lembar daun pisang. Seperti ini ya, ini aku masukkan di bagian ujungnya. Nah, ini tidak langsung kita bungkus, tapi kita gilik-gilik seperti ini terlebih dahulu agar benar-benar padat. Nah, baru kita gulung seperti ini ya. Ini kita tekan juga, lipat-lipat di bagian pinggirnya dan rekatkan menggunakan lidi. Nah, seperti ini. Begitupun di bagian ujung satunya. Nah, kita padatkan seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini lemper sudah dibungkus, sudah cantik. Tinggal kita potong di bagian ujungnya seperti ini. Untuk pemotongan bagian ujungnya itu tergantung selera ya. Selanjutnya ini aku ambil daun pisang lagi untuk proses pembungkusan selanjutnya. Aku gilik-gilik lagi seperti tadi ya. Nah, baru kita gulung-gulung seperti ini. Nah, ini harus benar-benar padat agar nanti hasilnya pun terlihat cantik. Oke, di sini aku lanjutkan ya proses pembungkusan hingga selesai. Nah, ini dia proses pembungkusannya sudah selesai dan ini dia hasilnya. Ini lemper terlihat cantik. Sebentar, ini aku ambil satu untuk contoh ya. Aku buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Lempernya benar-benar padat dan terlihat pulen. Sebentar aku cicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sangat enak, gurih. Pokoknya lemper ini sangat gampang, tapi rasanya enak banget. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.